mana lagi pemerintah ada suruh batang di rumah sama lupa model sama ke orang hela ingus masuk keluar sentuh badenti lupa urusan darurat macam apa ya. Lu kalau hendak keluar rumah ini bumi hampa udara kok jadi Saturnus, Jupiter, Shogun. Lu kalau pulang bawa itu virus corona nah batong di dalam rumah karena mana lu mau beta mati sebelum beta mati bekas mati lu duluan ada guna lu pikir imun tubuh tuh kuat. Vitamin apa lu dapat dari tiap hari cek mabok tuh. Alkohol ini bagus mama untuk bunuh kuman. Manusia otak sapotong. Lu kalau bunuh kuman lu cek itu revanol campur dan betadine lu bananak di situ. Italia yang negara maju bisa hancur gara-gara corona. Lu lain Kaisar Roma bukan gladiator, bukan Balotelli iya membikin diri kayak kanuragan penuh badan. Lu kalau banyak ilmu lu cuci tangan pakai denter biar orang giling satu kali jadi aspal. Besok Senin ya pasar tutup. Jadi daripada lu tiap malam minggu cek mabok lah beli pasar, beli bahan-bahan. Jangan lupa beli kunyit dengan alia biar kau batang bikin jamu. Jangan lupa beli bajong kau duduk mangai hari di jembatan Selam. Iklan sampo dulu memang terlalu lebe-lebe. Dulu memang Mas Gadis tuh ada iklan sampo taruh sisir di rambu, sisir jatuh sendiri. Aduh, makange itu rambu kok orang berak air terus ada pentagae. Di pumuku, begitu soalnya ada muka ceria kayak anak SD dapat salome gratis. Beta tahu basong tuh baju produk. Matolong gue pikir nih batong rambu kali itu perasaan do. Batong pun rambu nih jangan pakai sisir. Kasih masuk 5 jari, tarik keluar tinggal 4, 1 hilang di dalam. Balom kalau batong pisah kola dapat baganggur laki-laki biarap dong. Domba taria, we kariting. Itu rambu kok balon tas tanotu. Pung harma biru klay. Aduh Tuhan padahal yang bagang dia lebih kariting dari beta. Di rambu tuh kalau pakai main sambunyi tim SAR yang cari bata view sampai sel otak. Jadi stop sudah bagang orang rambu kariting. Batong ciptaan Tuhan jua. Gara-gara basong bagang begitu batong tiap hari mesti on rambu. Batong hela kuat. Begitu rambu lurus nyawa juta cabut. Mumpung masih suasana lebaran, jadi beta minta maaf nih basong semua. Selama ini beta sudah mulu banyak. Mohon maaf lahir batin semoga batong semua bisa kembali fitri putih bersih macam pasir tablolong. Beta kalau mau ngomel itu bukan karena beta jahat, tapi karena memang ada dalam rumah dan kejahatan sampai lewat dari iblis. Orang lain tuh dulu dan diam, iblis datang gua dong sonde, iblis dapat ikan do yang kasih lapas. Orang tua bawa omong tuh masuk telinga kiri keluar tenggorokan dong manyau balik. Jangankan batong firman Tuhan sedang sontoya ambil perintah tuh sudah jelas 30 hari puasa baru lebaran dong nih dari hari pertama puasa dong sudah lebaran coba dong saya lebaran 30 hari sontok siapa yang ajar mengkali nabi dalam poang otak isi penuh dengan kalesong basi lebaran begini hari dong duduk maali kue bagian yang kiri-kiri giliran kemarin batong suruh beli tabung baras tadi tanpa tidur sampai batong mesti doi di besi galing itu justru mau jalan. Beta bikin itu kue untuk tamu bukan untuk ses di basong parutonen tuh. Kalau mau jadi tamu nah tipe X telepon nama dari kartu keluarga. Keluar di rumah bawa dari pembalik kiri-kiri tuh cek ya sampai mampus itu. Tuhan ini corona kapan selesai? Batu anang subabal dari lahir itu tanpa babal kalau masuk sekolah. Diborok sampai jadi fosil di otak. Harap belajar dari rumah ya ampun harap biasa yang PR 5 nomor. Saya waktu habis dibasalin soal saya jawaban ditunggu dari hantu balau datang kok isi. Sekarang belajar online. Daripada beta tunggu ini anak pintar lebih beta tunggu ini patuk sonbai turun dari repung kuda. Karena mana mau pintar kok ini internet mati hidup sama kayak gurita karena mau ikan. Bapak guru baru jelaskan 2 kalimat video sutagai. Begitu tersambung tahun ajaran baru. Bill Gates belajar di sana begini Bill Gates belajar kalau model begini Windows sana bikin komputer lo bikin kusen. Begitu ada soal susah datang tanya batong mana beta mangati beta nih kalau satu SMA so hamilu gagar lu babu pakarian ke paku bumi kas masuk bisa hela keluar so duluan bakarat semua beta ke sekolah lu nih biar lu jam borok sama ke lu bapak begitu lu bakawan yang Martin yang buta kadop sama ke lu itu Martin itu homeschooling itu bisa ranking 1 padahal di rumah tuh cuma dia sendiri hanger pakaian jauh lebih pintar dari dia. Jadi setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya apapun. Oke, Kak, mantap. Pak Ipung, aman? Bang Madun? Birong! Cek file ya, kalau good langsung next scene. Kita scene selanjutnya itu scene 7003. Jangan goda-goda ekstra saja kau. Scene 7003. Bang, maaf bang. Kenapa jam? Ini ada yang nggak konti nih. Tidak konti yang mana? Orang dia dari scene awal sampai sekarang kan baju putih itu. Bukan baju. Ini dialognya tuh nggak konti soalnya vaksinnya nggak gratis. Dialog? Ya kita udah tag lagi yang itu ya di kemarin kita udah tag.
Sutradara tidak baca skrip, bagaimana mau pulang cepat? Oh iya, tidak konti ini. Makasih ya Jam ya. Oh, Pak Ipung, sekali lagi ya. Bang Marun, sekali lagi ya, tidak apa-apa ya. Oke teman-teman, kita sekali lagi ya. Aduh, Birong, kasih tahu kau punya pemain itu tidak konti. Iya, itu vaksin tidak gratis. Kasih tahu. Ya, dialognya. Oke. Aduh. Oke, set semuanya. Action. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis. Kiprol, Birong. Coba kasih HT-nya ke pemain. Mas Jo. Iya Mas Jo. Ini Mas Jo, itu, ya dialognya tidak konti. Ya, harusnya tidak gratis. Ya. Ya. Oke ya, Kiprol. Action. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 gratis. Kiprol. Mas Jo, ya, tidak gratis, Mas. Ya. Atau begini saja, kalau Mas Jo mau bilang gratis tidak apa-apa, tapi bilang nanti ada juga yang tidak gratis. Iya. Ya, karena alasannya percepatan atau apa. Ya, Mas Jo bikin saja alasan apa begitu, yang penting bikin penonton tidak protes begitu ya, alasan yang masuk akal. Iya ya. Oke, Kiprol. Action. Dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 adalah gratis. Kok masih gratis sih? Ini Jam, bagaimana? Cut aja dulu ya. Cut. Sorry. Cut aja dulu. Aduh. Ini pemain siapa yang pilih? Si yang casting siapa ini? Jahur, ke monitor cepat. Ganggu orang tidur aja. Kenapa Pak? Jahur, ini pemain siapa yang casting? Siapa? Titipan ibu produser, Pak. Oh, oke. Next scene ya. Birong, next scene ya. Langsung set line ya. Ini Jam, kita pakai file yang tadi saja. Bang, tapi ini kan nggak konti, Bang. Ya, urusan tidak konti itu kau punya urusan. Bikin itu jadi konti. Terserah kau mau hapus file, mau bakar ini film, mau bakar bioskop, mau apa, terserah. Atau kau mau ganti ini scene dengan establish Monas, terserah. Yang penting ini film harus jadi. Nyapu aja. Males syuting gua. Tolong. Satria bisa nafas ini, tolong. Cut. Lu kenapa cut sih, Sam? Kasihan Obet, Bang. Kan gambarnya udah dapat. Bukan masalah gambarnya udah dapat apa enggak. Gue suka sama adegan ini. Perasa kemanusiaannya. Perasa. Birong. Kasih tahu Obet ya sekali lagi. Ini udah di luar skrip loh, Bang. Emang nggak ada, Zam. Ntar di editing gak gua pakai. Film kita itu cukup menampilkan nuansa-nuansa cinta. Ntar di premier kita cetak kaos, kasih tulisan kami Obet, kami sayang Obet. Aman. Oke Rong, sekali lagi. Yuk. Set. And action. Tambah sakit ini. Satria mau lagi. Cut. Satria mau syuting lagi. Saya kena siksa terus. Obet sayang. Iya namanya industri kan. Ya sabar ya. Ntar kalau proyeknya sukses, gue bikin lu sejahtera, tenang aja. Omong kosong. Saya puluhan tahun nih kok ini film ini. Saya makan saja susah. Saya kemana-mana tuh orang ngusir gara-gara kalian kasih saya karakter jahat terus. Kalian ini saya mau ngomong baik-baik.
Kalian edit saya suara kasih hilang. Kalian syuting di sapu tanah baru kalian mau injak-injak saya. Saya tidak mau. Gimana nih Zam? Ya kagak tahu gua bang. Jaur ke monitor sebentar. Kenapa sih Pak? Gangguin orang mandi aja deh. Jaur, lu panggilin tuh preman-preman yang di luar, suruh masuk ke set, injak palanya Obed. Nggak bahaya Pak. Nggak apa-apa. Temennya yang lain juga ada yang diinjak, aman. Ya udah deh. Obed, sekali lagi aja ya, sekali lagi. 1 kali aja, habis itu kita break 1 tahun. Ya sekali aja ya. Mau ya, gue sayang banget sama lu. Ya sudah, terakhir 1 kali saja. Oke, teman-teman kasih tahu ya kalau sudah set, Birong. Oke. Bang Madun, boomnya deketin dikit ke kepalanya Obed ya. Gue pengen denger tengkoraknya geser, biar nggak protes-protes mulu. Kalian bicara apa tuh? Saya dengar. Kalian mau kasih mati saya kah? Obed. Enggak. Matinya itu cuma di adegan doang. Di kenyataan mah kagak ada yang mati. Oh, saya pindah saja. Saya tidak mau. Saya bikin film sendiri. Jangan pindah. Ini film kan harga mati. Ya. Jahur kasih masuk langsung itu preman ke set. Ya. Oke, semuanya set. Action. Jangan ada yang cut. Anatakara Kuroshimi o obaeta. Sonotoke. Cut. Kenshin, mata lu tuh kurang ngomong. Ini nih scene pembalasan. 75 teman lu tuh udah disingkirin sama penjahat-penjahat dengan cara-cara yang busuk. Ada yang ngambil duit terus minta dibebasin. Ada yang lari sampai sekarang nggak bisa ditangkap. Itu semua tuh lu harus emosi. Lu tuh toko kunci biar bisa direstorasi semuanya ini. Ya, tanamin itu emosi. Hai. Watashi ni mo ikite yuko. Yo, sekali lagi. Maaf ya Bang Madun. Pak Ibu, maaf ya. Sekali lagi ya, teman-teman. Oke, reset semuanya. Maju dikit. Apa. Seletin. Aduh, dia. Kleper magang tekon DCG. Setnya di mana, bacanya di mana. Lagian kleper kau ngomong action. Maaf Pak Ipung. Kleper baru dari anak-anak magang yang kemarin cuma dia doang tuh yang lolos tes waktu kemarin. TWK. Sorry ya. Jam. Lu tanda-tandain sendiri aja ya. Gak usah pakai slide. Semuanya aja di gue, Bang. Ntar solar genset habis juga gue yang beli. Ya nggak mungkin lah. Orang kita nggak pakai genset, kita pakai PLTU batubara. Yuk semuanya siap, standby, action. Anatakara Kuroshimi o. Cut. My bad. Mohon maaf teman-teman. Maaf Bang Madun, Pak Ipung, mohon maaf. Kenshin, gua lupa banget nih kasih tahu lu nih. Gua tuh sebenarnya pengen banget tuh di sini nih tuh ada improve-nya gitu jurusnya. Soalnya sepanjang film kan lu udah pakai jurus Hiten Mitsurugi nih. Nah, gua pengen di scene pamungkas ini lu pakai jurus lain gitu. Nani? Sono desu ka? Ya jurus improve ya biar gambar kita lebih kaya, penonton juga tidak bosan begitu kan. Gaya-gaya yang berbeda. Jurus apa ya? Jam lu ada ide nggak? Kan Gua lagi, mana ngerti gua masalah Korea fighting, Bang. Ntar habis berantem darah di telinga kiri, nah itu baru tugas gue. Iya, jangan marah dong. Kenshin, bagaimana kalau begini? Lu kan nih udah pakai baju merah nih. Gimana kalau jurusnya itu jurus kepak sayap gitu? Kalau disingkat KPK sayap, sekali tebas 75 orang tersingkir. Itu pas banget tuh dengan cerita kita. Aiwa itsumo rarabai, tabi ni sukareta toki.
Oke, boleh. Oke teman-teman, kita break 5 menit ya. Buat Kenshin cari koreo dulu. Saudara, kalau gitu aku juga minta tambahan background dong. Polos banget nih gambarku. Oh boleh Pak Ipung, aman. Oke. Birong, mana nih gambarnya? Oke, sudah ada nih. Loh, kok backgroundnya gitu? Teman-teman artistik, Bang Aryo, bisa ke monitor sebentar. Kenapa? Bang Aryo, masa lu kasih Pak Ipung backgroundnya gitu? Tadi kita udah ngomong sih ke Pak Ipung, soalnya kita nggak ada gambar lain, Pak. Masa nggak ada gambar lain? Poster buronan kayak apa kek? Ini kan zaman Jepang, Bang. Nggak ada, Pak. Semua percetakan lagi cetak poster itu. Orang kita ngeprint gambar lain aja keluarnya itu. Ya udah kan, daripada backgroundnya kosong. Ya udah deh. Kenshin. Gue minta tolong lagi nih. Nanti waktu lu berantem, kalau bisa pedang lu tuh ngancurin tuh poster yang di belakang ya, bisa ya? Hai, Kokoro no Tomo. Oke. Oke teman-teman semuanya, set, standby. Bentar. Kenapa Bang Madun? Kok habis pasang poster ini, clip on gue semuanya mati? Rong, ke monitor sebentar. Ya Bang. Itu pemain udah lu kasih baca belum? Udah ku kasih Bang, aman katanya. Jangan aman-aman aja lu, ntar malah teks salah-salah. Ya itulah, makanya abang janganlah nambah-nambah scene. Kayak mana syuting scene-nya nggak habis-habis? Ya mau gimana lagi, orang tiap hari ada aja ceritanya. Gue juga lama-lama bisa gila di sini. Ya udah, aku cek dulu ya. Ya. Gimana Rong? Aman? Ya, aman Bang. Oke teman-teman, set semuanya. And action. Sesuai dengan yang Pak Guru sudah ajarkan kemarin tuh, sekarang Pak Guru mau kasih soal. Berapakah hasilnya dari 67 tambah 34? Mansur, coba kau jawab. Pak Guru nih, saya terus tuh yang jawab. Obet kah sekali-sekali? Obet itu dia habis kena pukul, muka rusak semua. Kau jawab sudah. Kalau begitu Mas Jo saja. Dia dari tadi diam-diam saja tuh. Kalau Mas Jo itu, dia kalau jawab itu harus pakai contekan. Kau jawab sudah. 67 tambah 34 tuh 7 tambah 4 7 tambah 4 7 tambah 11. Taruh 1 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 6 7. 7 tambah 3 10. Saya tahu Pak Guru. Hasilnya tuh 10 1. 101 setan. Kau tuh langkah sudah bagus tuh di awal tuh. Tapi begitu hasil akhirnya tuh tidak husnul khotimah tuh. Kau kalau mati dikubur, malaikat tanya matematika tuh, kau pasti neraka deh. Cut. Oke, mantap. Bisa, aman. Bang Marun, aman? Pak Ipung, aman Pak Ipung? Oke teman-teman semuanya, kita next scene ya. Mantap sekali Birong, kerja lu memang mantap. Bisa ada scene one take oke kayak gini, gue suka banget nih. Kalau scene-nya one take oke, bayarannya one take oke juga dong. Mas Jo ngeluh mulu soal duit. Kan di kontrak udah jelas tuh terminnya kan 4 kali. Ya saya kan gak tahu. Saya cuma tanda tangan, saya gak baca.
Ya kalau gitu jangan ngeluh di set dong. Bikin mood syuting rusak aja. Zam, lu tahu nggak masalah-masalah kayak gini? Kok gua lagi sih bang? Besok-besok jangan calling gua jadi script continuity deh. Calling gua jadi line producer. Wah ide bagus tuh. Bang, udah set ini. Mau syuting apa ngobrol? Iya, sorry Rong. Gak usah galak-galak dong, slow. Ya teman-teman semuanya, set and action. Sekarang kita coba lagi 101 nih. Berapa hasilnya kalau kita kali dengan 4? Mas Jo, coba jawab. Ya enggak tahu, kok tanya saya. Apa sebenarnya yang kau tahu nih Mas Jo, Mas Jo? Obe, kau saja yang jawab. Jangan jawab, Obe. Jawabannya tidak ditemukan itu tuh. Kau stop tipu-tipu saya. Ini jawaban ada. 4 kali 101. 4 kali 1 4. 4 kali 0. No. 4 kali 1 4. Saya tahu Pak Guru. Jawabannya 404. Hei, ada apa nih? Tolong. Mas Jo, tolong dia, Kak. Udah lepasin. Kasihan loh. Cut. Aduh, baru juga tadi scene one take oke, sekarang malah salah-salah. Mas Jo, gue tahu hati lu mungkin baik, tapi di scene ini lu jangan nolong Obet, lu ngerusak jalan ceritanya. Terus saya harus gimana Pak? Kasihan Obetnya dibekap gitu. Masa kita nggak tolong? Nggak masuk akal. Betul, emang gak masuk akal Mas Jo. Semua kejadian di film ini gak ada yang masuk akal. Kita udah 7 tahun kan syuting, kok lu baru sadar sekarang? Tuh taman kelas tuh dirusak, uang kas dicuri, yang nyuri malah jadi pengurus kelas. Ada temen disiram sampai matanya buta, 6 yang lain pulang ditembak mati. Mana coba yang masuk akal? Dicari-cari terus kesalahannya. Siapa yang nyari sih Mas Jo? Datang-datang diri tiap hari. Gue juga capek jadi sutradara. Ngapain nyari-nyari kesalahan? Tolong! Sorry Jam. Udah break off ya dari tadi ya? Udah dari 2 jam yang lalu bang. Sorry, tadi gue habis ganti baju di Perancis, penerbangannya delay, agak lama. Baju gue, keren gak? Modal lakban doang mah, anak art juga bisa. Emang gak ngerti seni lu Jam. Oke teman-teman semuanya, mohon maaf kita kembali ke persyutingan luar biasa ini ya. Birong, gimana set? Aman? Udah siap semuanya bang. Abang lihatlah di monitor. Ya sorry dong Rong. Kan tadi kameranya belum ngepen. Oke nih green screennya nih mantap. Untung green screen lu nggak pakai laser. Kalau nggak dikasusin nih kita nih. Maksudnya gimana tuh? Persyutingan sebelah kan ada yang dikasusin Zam. Itu warga Green Damai. Dikasusin kenapa? Mereka nembak laser ke tembok, ada tulisannya, emosi percaya, berani acting tidak di-cut, gitu. Emang bisa? Ya bisa aja. Kalau temboknya ternyata kiper, ya tersinggung lah dia kalau di laser, marah. Bang, abang kalau masih ngobrol ku bongkar lagi lah nih green screen-nya. Iya ya Rong, sorry. Yuk, pemain masuk. Yo oke, set semuanya. And action! Cut. Joe!
Kenapa mundur sih? Maju dong, masuk ke tower. Nanti kalau saya dikeroyok gimana, Pak? Ya memang itu tugas lu, biar temen lu yang lain selamat. Ya lu bayangin aja, lawan lu udah miskin, lu sama komplotan lu nyuri-nyuri buffnya mereka. Wajar dong lu dikeroyok. Tapi saya bisa mati kalau masuk tower minionnya nggak ada. Ntar gua edit, ada minionnya. Minion lu itu hakim-hakim. Jadi kalau lu skill 2, lu dapat imun dari hukum. Ntar gua edit juga tuh di kolom chat, lu dikata-katain. Cow noob, buta map, beli item pakai cheat, skin doang yang merah, aslinya pengecut, sini buy one, gitu-gitulah pokoknya. Ntar damage-nya tower jadi berkurang. Emang bisa gitu ya, Pak? Ya bisa dong, orang patch-nya kita yang ngatur. Tenang aja, lu beli sepatu gue kasih Lord. Lu AFK juga menang. Kan kasihan anak istri lu udah dikata-katain kan. Kasihan tuh Eudora sama Tamus tuh anak lu tuh. Ya sudah, saya coba deh maju. Oke, maju aja, jangan takut ya. Oke? Oke, siap semuanya. Standby. And action. Kok ini ekonomi yang maju? Oh, kalau cowoknya nggak ada, ekonomi maju. Capek kali aku syuting. Kalian pasti ingat dengan adegan ini. Adegan yang paling sering muncul di FTV, film, atau sinetron-sinetron. Jadi ada satu sosok, sosoknya itu entah laki-laki atau perempuan, muda atau tua, yang tinggal di desa, kemudian ingin minta izin merantau ke kota. Alasan yang paling sering dikemukakan itu adalah ingin mencari uang yang banyak. Dek, tunggu sini ya. Abang mau ke kota, mau cari kerja. Nanti kalau abang uang sudah banyak, abang akan kembali lagi ke sini jemput adek di sini. Omong kosong. Jangan percaya omong kosong. Karena desa itu sebenarnya uangnya banyak. Jadi itu sama seperti Patrick bicara ke SpongeBob gitu. SpongeBob, apakah kau tidak bosan di sini? Kalau kamu bosan, ayolah kita pergi mencari air laut. Kemudian SpongeBob yang, Patrick, kan kita memang di laut. Ini air semua, ini laut. Cairan yang masuk ke kau punya biji mata itu air laut. Semua ini air laut. Kalau ini air raksa, mata kita sudah buta. Sebelah. Desa itu banyak uang. Lebih tepatnya sejak 2015. Sejak ada anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Dan anggaran dana desa ini dari tahun ke tahun itu selalu naik. Tahun 2021 itu bahkan dicanangkan ada 72 triliun rupiah. 72 ribu miliar rupiah. Ini kalau dibagi ke semua desa di Indonesia, ya kurang lebihnya satu desa bisa dapat 1 miliar. Kurang lebih ya, 1 miliar. 1 miliar. Tanpa harus memilih sesuatu di balik tirai atau sesuatu di saku saya, tidak perlu. Dapat 1 miliar. Tentu pemerintah pusat itu berharap anggaran dana desa ini bisa mendorong pembangunan dari desa. Nah, masalahnya adalah semakin meningkatnya anggaran dana desa ini ternyata berbanding lurus dengan meningkatnya kasus korupsi di tingkat daerah. Bahkan 2018 sampai 2020 itu ditemukan bahwa perangkat desa itu adalah aktor tertinggi dalam kasus korupsi di Indonesia. Ini kalau dalam film nih screen time mereka paling banyak nih. Mulai dari judul mereka muncul tuh, sampai credit title mereka muncul, sampai layar mati bioskop tutup, mall dibakar, mereka masih ada screen time-nya banyak sekali. Ya kalian bayangkan saja, desa di Indonesia itu kurang lebih itu sekitar ada 73 ribu. Kalau 10%-nya saja yang korupsi, itu ada 7.300 desa. Kalau ada setiap desa itu, misal taruhlah satu desa itu ada 3 orang yang terlibat, maka 3 kali 7.300 ada 21.900 orang yang korupsi. 21.900 ini kalau kita tumpuk, kita susun ke atas, orang terakhir itu kepalanya sudah di stratosfer, kedip sedikit meteor hantam. Nah sekarang bagaimana cara kita untuk memperbaiki keadaan ini, teman-teman? Caranya itu adalah dengan pengawasan. Masyarakat itu harus terlibat aktif dalam pengelolaan dana desa ini. Harus. Dan itu adalah cara yang paling efektif. Terutama untuk kaum-kaum muda ya. Kalian itu harus menjadi pengawas dana desa ini.
harus aktif untuk mengawasi. Jangan kalian cuman duduk melingkar main game saja. Begitu ada yang pakai cheat kalian report. Itu di dunia nyata uang kalian dikorupsi. Di game itu kalau kalian kena cheat itu paling kalian cuman kehilangan bintang. Di dunia nyata kalau dikorupsi ya desa kalian tidak ada jalan. Ya sudah toh, kami tidak usah main game. Kami bikin-bikin TikTok di jembatan saja. Tidak bisa. Kalau dananya dikorupsi jembatannya tidak ada. Kalian TikTok di atas sungai, detik pertama langsung tenggelam. Maka dari itu, mari awasi dana desa itu mulai dari tahap perencanaan sampai pelaksanaan sampai pertanggungjawaban. Ikut musrenbang, itu ada setiap bulan Januari itu, musyawarah perencanaan pembangunan desa. Itu ada setiap bulan Januari. Ikut dan awasi. Dan jangan takut karena undang-undang desa itu melindungi itu. Jadi masyarakat desa itu punya hak dan kewajiban untuk mendapatkan akses dan dilibatkan dalam pembangunan desa. Maju terus pemuda desa Indonesia. Kemajuan teknologi itu bikin informasi datang dengan begitu cepat dan banyak. Sedangkan kapasitas otak kita nih begini-begini saja gitu. Saya tidak tahu, tapi mungkin orang terdahulu itu kapasitas otaknya lebih besar dari kita. Lalu kemudian mereka itu informasinya dicicil. Hot issue itu kadang-kadang di koran bisa 2 minggu tuh dibahas. Hal yang sama tuh dibahas. Jadinya orang bisa konsen karena informasinya dicicil. Kita kapasitas otak kita lebih kecil, makanan tidak lebih bergizi, udara tercemar, air tercemar, micin segala macam. Lalu kita dipaksa untuk memikirkan banyak hal yang ingin kita pedulikan. Banyak sekali dan cepat datangnya. Akhirnya kemudian kita pilih untuk udahlah masa bodoh gitu. Ya tidak salah juga karena memang tubuh dan otak kita punya keterbatasan gitu. Invasi Rusia ke Ukraina. Di Palestina ada wartawan ditembak mati oleh tentara Israel. Juventus kalah di final Copa. Allegri-nya tolol. Virus hepatitis anak. Sekarang ada lagi katanya virus baru. Virus dari kelelawar kemudian menular ke kuda dan sekarang katanya bisa menular ke manusia. Podcast LGBT. Istri suruh angkat jemuran. Wow. Proyek di Pulau Komodo, proyek ibu kota baru, hoax data 110 juta, ketidakadilan di Papua, minyak goreng, istri suruh beli galon sekalian pasang. Penindasan muslim di India, penuntasan kasus HAM di Indonesia, sungai-sungai tercemar, DPR beli hordeng. Apa salahnya sih? Baliho-baliho kalian itu kumpulkan, jahit jadi satu, bikin hordeng. Biar kalian rasakan tuh setiap hari ke kantor lihat baliho sendiri tuh. Ya itu yang kami rasakan tiap hari kami bekerja lihat baliho kalian tuh. Dan DPR kan bukan tempat wisata. Kantor DPR itu tidak perlu bagus-bagus. Hordeng pakai baliho juga cukup. Orang kalian-kalian saja yang ke situ kan. Kita ini terlalu banyak hal yang kita pikirkan. Kita tidur dalam keadaan overthinking. Tapi kemudian bangun pagi sudah ada hal baru, informasi baru yang mengusik pikiran. Kita seperti tim bola yang diserang bertubi-tubi sepanjang waktu dan bolanya banyak. Akhir zaman ya luar biasa. Bikin pusing. Dan video ini juga mungkin bikin kalian pusing. Balen lagi. Balen lagi, balen lagi, sionyo nae, kendati nae, beroi. Engkau buat apa dia? Menyanyi begitu tuh, hah? Pusing kah? Kita mau balik lagi, me doi ada nih kak. Pinjam doi kak. Kita poteh ada doi. Udah balik kak kalau begitu. Kita Zorindo mati mau balik. 8 tahun nih kita belum balik. Engkau bantu kita sih. Bila di teman orang lain kak ada kan nih. Tolong sih. Kita ada nih. Mending engkau cicil ceria Jo. Apa dia tuh? Ceria tuh pinjaman digital dari BRI.
engkau bisa dapat doinya tuh langsung kirim pi tabungan Beria tuh Simpedes. Ceria tuh po bisa dipakai buat belanja online. Download jo aplikasinya di Play Store atau di aplikasi Brimo. Ih, kembo main tuh. Jo apa lagi yang bisa kita dapat nih? Limit pinjaman Ceria teh sampai 20 juta. Cicilnya 12 bulan dengan bunga dan flat. Tuh kok apa 2% tiap bulan teh. Approvalnya po cepat lah kah. 10 menit jadi nih. Dan Ceria nih po terpercaya, terdaftar dan diawasi OJK. Jadi aman. Tunggu apa lagi? Beli apa dia Jo? Bisa pakai aplikasi Ceria dari BRI. Pemirsa sekalian, buronan tersangka kasus suap Harun Masako berhasil ditangkap Satuan Bilangan Buat 86 pagi tadi di kediaman seorang ketua umum partai. Penangkapan terjadi ketika mereka sedang sibuk menggoreng isu-isu untuk menutup kasus mereka. Hal ini tentu menjadi pertanyaan semua orang, bagaimana mungkin mereka bisa menggoreng isu-isu di tengah kelangkaan minyak goreng saat ini. Untuk lebih jelasnya tentang kronologi penangkapan Harun Masako, kami sudah mewawancarai Kabak Eskrim 86 yang selama ini mencoba mendinginkan kasus tersebut. Berikut liputan wawancara eksklusif kami. Bagaimana kronologi penangkapan Harun Masako? Jadi kronologinya itu dari tim kami, Satuan Bilangan Buat 86 ini, kami mendengar kabar bahwa sang buronan ini bersembunyi di salah satu kediaman salah satu ketua umum partai. Kemudian kami langsung ke sana dan kami kepung. Kami kepung rumah itu 7 kali 24 jam. Kami tidak biarkan satu manusia pun keluar masuk dari situ. Kami pasang kelambu bahkan. Sepanjang komplek itu semuanya kami pasang kelambu, bahkan nyamuk pun tidak bisa keluar masuk. Kami kepung. Setelah pengepungan rumah tersebut, apa yang terjadi? Tidak ada. Tidak ada yang terjadi. Karena ternyata mereka tahu kalau itu dikepung. Karena mereka bisa melihat kelambu tersebut. Itu adalah salah satu kesalahan dari anggota kami. Jadi kami tidak menyangka kalau mereka bisa melihat kelambu tersebut. Sehingga mereka tahu kalau mereka ini sedang dikepung. Akhirnya mereka itu selama 1 minggu itu tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak keluar, tidak ini. Mereka terus saja di dalam. Hari berganti hari. Menit berganti menit. Kami tetap sabar menunggu demi amanat yang sudah diberikan kepada kami. Dan akhirnya ada satu momen mereka akhirnya keluar. Ketika token listrik rumah mereka habis. Saya curiga mereka sudah beli melalui M-Banking atau apa begitu. Tapi kan bagaimanapun mereka harus keluar untuk pencet-pencet tombol-tombol yang ada di luar. Nah itulah. Disitulah kami lihat Harun Masako keluar kemudian menekan tombol-tombol ini. Dan dia sudah mencari waktu yang pas. Dia mencari waktu itu di sepertiga malam. Dia pikir kita semua sedang tidur. Tidak ada yang akan melihat dia. Ternyata kami tidak tidur sama sekali selama 1 minggu karena kami selalu minum kopi dan kami selalu sholat malam. Jadi kami berhasil menangkap dia pada saat rakaat terakhir sholat tahajud. Kami tangkap dia sedang tekan-tekan token listrik itu. Begitulah mas, kurang lebih. Memang luar biasa memang perjuangan kami. Kopinya masih bersisa sampai sekarang karena ini menurut saya ini kopi sejarah. Saya sedang mengajukan kepada Museum Nasional untuk memasukkan ini ke museum biar anak cucu tahu apa yang menyebabkan kami bisa menangkap Harun Masako ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama mas. Demikian berita ini kami sampaikan dengan sesadar-sadarnya untuk kepentingan komedi. Semoga bisa menjadi bahan lelucon di grup RT pemirsa sekalian. Demikian, sampai jumpa.